Kita gaskan lagi Kak. Ratu lebah ini bermutasi dan memiliki tubuh besar, dikelilingi oleh harta karun. Jarum Ratu Lebah sebanding dengan harta karun. Daging Ratu Lebah juga mengandung aura, dan cangkangnya keras, tidak kurang dari beberapa paduan. Yang terpenting, madu di sarang Ratu Lebah juga mengandung efek magis. Secara khusus, Royal Jelly memiliki efek spiritual yang lebih kuat daripada obat-obatan yang berharga. Sangat disayangkan bahwa ada banyak madu di dalam sarang, tetapi tidak banyak Royal Jelly. Hal-hal ini secara alami miliknya. Banyak orang melihatnya dengan mata panas, tetapi tidak ada yang berani merebutnya. Obat yang berharga. Orang-orang ini tidak berani merebut sarang lebah, mata mereka tertuju pada herbal di tebing, dan sosok mereka melompat untuk mengambil herbal. Murid tahu secara alami tidak lambat, sosok mereka melompat, dan mereka juga pergi minum herbal. Obat yang berharga memancarkan kilau spiritual dan luar biasa cerah, dan sangat mudah ditemukan. Su Wuzu secara alami tidak akan melewatkannya, dan dia juga mengambil tindakan untuk merebutnya. Obat harta karun itu berharga, dan mungkin sulit bagi prajurit biasa untuk melihatnya seumur hidup. Obat spiritual semacam ini di tebing sudah cukup untuk membuat banyak prajurit bertarung ke dunia luar. Energi spiritual yang terkandung dalam obat yang berharga cukup untuk meningkatkan kecepatan kultivasi mereka. Semua orang menembak bersama, dan dalam waktu singkat, semua obat-obatan berharga yang bisa dilihat di tebing diambil. Tentu saja, pasti ada harta karun yang belum ditemukan di beberapa tempat terpencil di tebing. Namun, Su Wuzu tidak melanjutkan pencarian. Sebaliknya, beberapa pengikut Taoisme masih mencari. Su Wuzu juga tidak menghentikannya, tetapi berkata kepada Wu Wudi, dapatkah madu ini dibawa kembali ke Daozong? Sarangnya sangat besar dan mengandung banyak madu. Jika para pejuang minum madu setiap hari untuk berlatih, kemajuannya akan cepat. Su Wuzu tidak membutuhkannya, tetapi murid Tao sangat membutuhkannya. Su Wuzu membual bahwa murid-murid Taois itu kuat, dan tentu saja berharap bahwa mereka benar-benar kuat. Jika tidak, Anda akan ditampar wajah cepat atau lambat. Aku akan mengambilnya. Jawab Wu Wudi. Su Wuzu memandang Ruo Shui, saat ini ekspresi Ruo Shui lemah, dan wajahnya sepucat kertas. Su Wuzu melihat lebih dari 10 obat berharga yang dia ambil dari tangannya. Dia menggunakan teknik pengobatan Yin Yang untuk mempengaruhi esensi spiritual dari obat-obatan berharga dengan energi spiritualnya, dan terus mencetaknya. Esensi spiritual bergerak bersamanya dan mudah diekstraksi. Di bawah pimpinan Su Wuzu, obat berharga Ling Cui langsung masuk ke tubuh Ruo Shui. Luo Qi dan yang lainnya melihat wajah Ruo Shui memerah dengan kecepatan yang terlihat. Lepaskan esensi obat yang berharga secara langsung. Banyak orang menelan air liur mereka, menyaksikan mulut Su Wuzu kering. Esensi dari obat-obatan yang berharga sangat sulit untuk dikupas, dan tidak buruk bagi prajurit biasa untuk mengupas 3 poin. Bahkan jika itu adalah seorang dokter, jika ia dapat melucuti 50% darinya, itu adalah dokter yang sangat baik, dan jika ia menghilangkan 70%, itu adalah keberadaan yang menakjubkan. Su Wuzu terkelupas, semua orang merasa bahwa dia melepaskan 100% dari suntikan, dan kemanjuran spiritual dari obat yang berharga itu benar-benar terkelupas. Karena mereka melihat bahwa obat yang berharga itu benar-benar layu setelah ditelanjangi dan tidak memiliki aura. Orang biasa menggunakan obat-obatan yang berharga, bahkan jika ada ampas, ampasnya masih akan memiliki sisa energi spiritual dan efek obat. Tidak ada jejak ampas yang dikupas Su Wuzu. Dibandingkan dengan keterkejutan orang lain, Luo Qi dan yang lainnya melihat perasaan lain. Saudara muda Su memang pria yang penuh kebajikan dan cinta, selusin obat-obatan berharga, sungguh suatu keberuntungan. Tetapi dia bahkan tidak memikirkannya, dia menggunakannya langsung pada suster junior Ruo Shui. Murid-murid Taois, menyaksikan kekaguman Su Wuzu yang meningkat. Lebih dari selusin obat-obatan berharga terendam ke dalam tubuh Ruo Shui. Seluruh tubuh Ruo Shui banyak pulih. Dia berdiri dalam kelompok dengan lembut, membungkuk kepada Su Wuzu dan berkata, terima kasih. Su Wuzu hendak mengatakan sesuatu ketika dia mendengar suara Wang Zongding. Saudara Su, lihat tempat di mana sarangnya baru saja digantung. Su Wuzu bingung, menoleh untuk melihat, dan melihat bahwa tidak ada sarang yang menghalangi, sebenarnya ada lubang.
Melihat Wang Zongding menatap pintu masuk gua, Su Wuzu menyipitkan matanya, berpikir bahwa tujuan Wang Zongding adalah ini, dan dia tidak terlalu peduli dengan obat berharga di tebing. Kakak Su mungkin menebak tujuanku, bagaimana? Saudara Su, mari bekerja sama dan merebut gua ini bersama. Wang Zongding berkata kepada Su Wuzu. Kamu tahu gua ini ada sejak awal? Su Wuzu bertanya. Wang Zongding tertawa dan berkata, saya tahu beberapa, tetapi saya tidak tahu terlalu banyak. Karena kamu tidak tahu, apa yang kamu rampok. Mungkin itu gua tempat sekelompok kelelawar hidup, tidak layak disebut. Kata Su Wuzu. Wang Zongding berkata meskipun saya tidak tahu terlalu banyak, beberapa berita yang saya tahu mengatakan bahwa ada peluang besar. Dapatkan, itu diharapkan menjadi kekuatan. Kuat kata ini membuat Wu Wudi dan yang lainnya menatap Wang Zongding, apa artinya kekuatan itu? Meskipun tidak sebagus orang suci, itu juga merupakan eksistensi yang akan bergetar ketika dunia diinjak. Di seluruh sekte Tao, tidak pernah ada yang maha kuasa. Akademi Jixia memiliki harta tertinggi seperti Taoisme, dan juga dikenal sebagai salah satu tempat suci. Dikabarkan bahwa mereka tidak memiliki kekuatan jadi untuk menyingkirkan mayat hidup Sirius, Anda harus menggunakan buku Tao. Sirius Undead adalah kekuatannya di gua ini, sebenarnya ada peluang untuk kekuatan besar. Apakah Anda bercanda? Kakak Su, apakah kamu ingin bekerja sama? Su Wuzu menyipitkan matanya dan menatap Wang Zongding, dia percaya kata-kata pihak lain, jika bukan karena peluang besar, bagaimana dia bisa melakukan ini? Hanya saja Su Wuzu tidak mengerti mengapa Anda harus bekerja sama dengan sekte Tao saya, yang maha kuasa ini. Ada hubungannya dengan sekte Tao saya. Su Wuzu menyipitkan mata pada Wang Zongding dan bertanya. Wang Zongding tidak menjawab pertanyaan Su Wuzu, tetapi bertanya, kakak Su secara alami akan tahu setelah memasukinya. Su Wuzu melirik Wang Zongding, lalu berkata kepada Wu Wudi, kalian telah membuang madu dan ratu lebah, dan aku akan pergi ke gua untuk melihatnya. Saudara muda Su. Wu Wudi hanya ingin mengatakan sesuatu, tetapi diinterupsi oleh Su Wuzu. Dia mengeluarkan suar sinyal yang diberikan kepadanya oleh tentara 9 lampu dan menyerahkannya kepada Wang Zongding, kamu pegang suar sinyal ini. Jika ada masalah, gunakan itu. Untuk mengundang tentara 9 cahaya. Kalimat ini, Su Wuzu mengatakannya kepada banyak prajurit yang hadir, dia takut setelah dia pergi, orang-orang ini akan mengambil tindakan terhadap Wu Wudi dan yang lainnya. Saudara muda Su, saya tidak tahu gua apa itu. Terlalu berbahaya bagi Anda untuk pergi sendiri, atau kami harus menemani Anda. Sebelum kata-kata Luoqi selesai, Su Wuzu berkata, kakak senior Luoqi, kamu terutama meningkatkan kekuatanmu sekarang. Satu kalimat membuat Luoqi tersipu, dia tahu apa yang dimaksud Su Wuzu. Mereka hanya menyeret Su Wuzu saat ini. Luoqi menggertakkan giginya dan mengalihkan pandangannya ke Ruo Shui yang halus dan indah. Saudara muda Su, bawalah suster junior Ruo Shui bersamamu. Bahkan jika ada bahaya dengannya, kamu dapat memprediksi bahayanya. Su Wuzu memandang Ruo Shui, dan matanya yang indah juga menatapnya, jernih dan cerah, dengan wajah merah muda yang lembut, kulit yang lembut dan tembus cahaya, bercat putih seperti porselen, dengan kecantikan yang menyegarkan dan lembut. Setiap kali Su Wuzu melihatnya, dia merasa bahwa langit dan bumi itu luas, dan dia merasa sedikit lebih santai. Ini baik. Su Wuzu berpikir sejenak, tetapi tidak menolak. Belum lagi atribut bawaan Ruo Shui yang diberkati oleh Tuhan, hanya untuk mengatakan bahwa dia menolak untuk hidup dengan seorang gadis cantik bertentangan dengan moralitas dan prinsip bajingan. Wang Zongding melihat Su Wuzu dan Ruo Shui. Pergi langsung ke gua, dia terkejut dan berkata, kakak Su, tidakkah kamu ingin masuk bersama? Hidup itu hidup, dan kebenaran adalah yang pertama. Gua ini takut akan bahaya, saya akan menjadi pelopor, dan jika ada bahaya, saya akan memberi tahu pangeran. Setelah Su Wuzu selesai berbicara, dia melompat dengan sosok Ruo Shui dan langsung naik ke arah gua. Wang Zongding sedikit mengernyit ketika melihat ini, dan melihat ke satu tempat. Ada seorang pemuda yang bersembunyi di sana, dan pemuda itulah yang membunuh Su Wuzu dalam daftar murid Taois. Pemuda itu menatap Wang Zongding, dan Wang Zongding mengerti. Dia berteriak kepada banyak prajurit di istana Raja Lu, tinggalkan beberapa dari mereka di sini, dan yang lain akan mengikutiku ke dalam gua.
Pihak lain melihat Wang Zongding memimpin sebagian besar prajurit ke dalam gua. Meskipun mereka tidak tahu apa yang ada di dalam gua, dapat dilihat bahwa Wang Zongding telah menyerah mencari harta karun itu. Mereka secara alami menebak bahwa ada harta karun di dalam gua, dan mereka semua mengirim orang masuk. Su Wuzu dan Ruo Shui masuk, gua itu gelap dan lembab, dan keduanya sangat sunyi. Mereka memindahkan langkah kaki mereka, langkah kaki itu terdengar jelas, dan keduanya berjalan dengan hati-hati. Kakak senior Ruo Shui, apakah kamu takut gelap? Anda bisa datang lebih dekat dengan saya, atau saya bisa memimpin Anda. Su Wuzu mengingatkan Ruo Shui bahwa dia bisa memberinya rasa aman. Jangan takut. Suara manis dan lembut Sui yang lemah terdengar tanpa henti. Su Wuzu berpikir dalam hati bahwa Anda terlihat seperti orang lemah yang masih saya kasihani. Tidak takut kegelapan tidak sesuai dengan kepribadian Anda. Su Wuzu sengaja menendang batu, dan gua mengeluarkan suara. Seolah ketakutan, Su Wuzu melompat ke sisi Ruo Shui dengan ngeri, memeluk tubuh Ruo Shui, gemetar di sekujur tubuhnya, dan wajahnya menjadi pucat. Kakak senior Ruo Shui, apa ini? Anda harus melindungi saya. Su Wuzu berteriak. Wajah cantik Ruo Shui semurni dan seputih salju pertama dipegang oleh Su Wuzu, dia semerah darah yang mengalir, dan semerah mabuk. Kamu menabrak batu. Suara air lemah lembut. Oh benarkah? Su Wuzu sedikit enggan untuk melepaskan pelukannya, tetapi dia memegang tangan Ruo Shui. Kakak senior Ruo Shui, sebenarnya. Aku takut gelap, kamu tidak akan menertawakanku, kan? Ruo Shui menggigit giginya, tangannya digenggam erat oleh Su Wuzu, matanya yang jernih dan indah menatap Su Wuzu untuk sementara waktu, dan dia terus berjalan dengan lemah. Su Wuzu berjalan ke depan sambil memegang tangan Ruo Shui dengan tenang. Keduanya terus berjalan ke depan, gua itu sangat panjang, dan mereka terus berjalan, setelah keduanya berjalan sekitar 20 atau 30 mil, mereka masih tidak menemukan apapun. Gua ini adalah sebuah lorong. Namun, gua menjadi semakin sunyi dan gelap. Pada saat ini, Su Wuzu harus menyalakan obor untuk melihat dengan jelas. Sambil memegang obor di satu tangan dan Ruo Shui di tangan lainnya, dia berkata, tempat ini kosong, mengerikan. Ruo Shui tidak berbicara, tetapi dibawa pergi oleh Su Wuzu. Setelah keduanya berjalan sejauh 7 atau 8 kilometer lagi, sekelompok kelelawar mengepakkan sayap mereka dan terbang ke arah mereka setelah diperingatkan. Kelelawar ini tidak lemah, tetapi mereka bertemu Su Wuzu dan Ruo Shui. Energi pedang Su Wuzu beriak, dan dia langsung membunuhnya. Beberapa dari mereka mendekati Su Ruo Shui, tetapi secara langsung menderita kekuatan aneh dan meledak sampai mati. Terus masuk lebih dalam dan temui kelelawar sesekali. Mendorong sepanjang jalan, saya akhirnya melihat bahwa gua telah berubah. Gua tiba-tiba menjadi jauh lebih besar, dan Su Wuzu menemukan bahwa sebenarnya ada beberapa ukiran batu di dinding batu gua. Su Wuzu dan Su Ruo Shui berjalan mendekat dan melihat, dan menemukan beberapa pola sederhana. Meskipun polanya sederhana, Anda dapat melihat dengan jelas makna yang diungkapkan di dalamnya. Ini adalah adegan apokaliptik sia-sia, sebuah lubang hitam besar muncul di langit, dan lubang hitam itu memuntahkan api ilahi dan membanjiri dengan liar. Seolah-olah langit mengaum dan marah, api dan banjir menghantam tanah, tanah retak, gunung-gunung runtuh, dan magma menyembur. Di seluruh dunia, semua makhluk hidup melarikan diri untuk hidup mereka. Tapi sebelum bencana alam yang menghancurkan dunia ini, semuanya tidak berdaya. Bahkan jika ada keberadaan seperti dewa, itu bisa terbang jauh dari langit. Namun, di hadapan kobaran api dan banjir, mereka tetap terbakar menjadi abu atau terapung di atas air. Pola-pola ini sangat sederhana, tetapi Anda juga dapat melihat kiamat yang tragis, seperti neraka Shenluo yang sebenarnya. Tapi saat dunia akan runtuh, sebuah tangan muncul. Ukiran batu hanya dapat melihat bahwa jari-jarinya ramping seperti bawang hijau, dan kemudian tangan itu langsung menembus lubang hitam besar di langit. Seekor makhluk ditarik keluar dari lubang hitam, makhluk ini sangat besar, kakinya lebih tinggi dari langit, kepalanya lebih besar dari laut, dan tubuhnya menutupi langit. Bahkan melalui polanya, Anda bisa merasakan keganasannya yang tiada taraf, dan kekuatannya mengejutkan dunia. Ini sebanding dengan makhluk langit. Di bawah telapak tangan itu, anggota tubuhnya dipotong,
dan 4 kaki lebih tinggi dari langit langsung dihancurkan ke bumi dengan telapak tangan. Bumi yang awalnya retak dan runtuh adalah langsung stabil. Kemudian telapak tangan memurnikan makhluk itu lagi, dan sumber kehidupan makhluk itu langsung berubah menjadi cahaya bintang yang tersebar di dunia. Dengan telapak tangan terakhir, telapak tangan tumbuh dengan sia-sia, menjadi tak terbatas, dan menekan telapak tangan ke langit yang runtuh. Tutupi langit dengan satu tangan, make up untuk langit hanya dengan satu tangan. Setelah itu, segala sesuatu di langit dan bumi kembali tenang. Su Wuzu melihat lebih jauh, jauh sekali. Saya melihat ukiran batu lain. Ukiran batu di atasnya adalah seorang pria yang memandang rendah dunia. Sekilas, dia melihat iblis besar, dan iblis besar itu jatuh langsung ke tanah. Setelah itu, tidak ada apa-apa. Siapa yang melukis ukiran batu ini, dan untuk apa? Su Wuzu bergumam dengan bingung. Dia tidak mengharapkan seseorang untuk menjawab, hanya menghela nafas. Aku menggambarnya, itu hanya untuk orang suci pertama. Sebuah suara tiba-tiba terdengar di ruang sunyi, mengejutkan Su Wuzu dan Ruo Shui. Su Wuzu menggunakan obor untuk menyinari ke arah suara, dan melihat di sudut tidak jauh di depan, ada sebuah rumah batu dengan seorang wanita tua yang tinggal di dalamnya. Wanita tua itu diselimuti lapisan kabut, memandang ke bawah wajahnya, seolah-olah ada hukum yang menghalanginya. Tubuh Su Wuzu dan Ruo Shui menegang, tidak pernah berpikir bahwa masih ada orang yang tinggal di kedalaman gua ini. Jika kamu takut, mengapa masuk? Wanita tua itu melirik mereka berdua dan berkata dengan nada tak bernyawa. Su Wuzu menarik napas dalam-dalam dan menenangkan emosinya. Saya tidak tahu siapa seniornya. Itu hanya keturunan penjaga gunung. Wanita tua itu menjawab Su Wuzu. Penjaga? Su Wuzu bertanya dengan bingung. Penjaga Gunung Taihang. Wanita tua itu berkata lagi. Su Wuzu terkejut, dan bertanya pada wanita tua itu, maksudmu, ada penjaga di 18 pegunungan? Sudah lama, berapa banyak hal yang bisa bertahan di masa sekarang? 18 pegunungan, dan penjaga beberapa pembuluh darah mempertahankan aspirasi asli mereka dan terus mewarisi. Wanita tua itu bergumam. Melihat wanita tua itu tidak bermusuhan, Su Wuzu terus bertanya, leluhur mana yang digambar senior? Nenek moyang manusia. Wanita tua itu menjawab. Satu kalimat membuat Su Wuzu dan Ruo Shui membeku, apa keberadaan leluhur umat manusia, yaitu, keberadaan yang telah memberikan kontribusi besar bagi umat manusia, dihormati oleh dunia, dan tak terkalahkan hingga ke surga. Siapa yang membunuh iblis besar itu? Su Wuzu bertanya lagi. Nenek moyangku, pengikut leluhur umat manusia, juga seorang pelayan. Jawab wanita tua itu. Satu kalimat membuat Su Wuzu dan Ruo Shui kagum. Apa keberadaan pelayan nenek moyang umat manusia? Dia juga orang yang paling terhormat di dunia. Bahkan jika itu adalah orang suci pertama, itu jauh lebih buruk. Selama dekat dengan leluhur, itu benar-benar luar biasa. Belum lagi para abdi dan pengikut terdekat. Di mana Su Wuzu berpikir bahwa wanita tua ini memiliki identitas seperti itu dan sebenarnya terkait dengan kaisar leluhur. Su Wuzu memikirkan sesuatu, dan bertanya kepada wanita tua itu. Ada desas-desus bahwa leluhur umat manusia memiliki Tao leluhur, apakah senior tahu? Wanita tua itu memandang Su Wuzu dan menjawab, tahun-tahun terlalu lama, dan waktu yang lama telah membawa semuanya kembali menjadi debu. Nenek moyang mungkin sudah tahu, tetapi di zaman kita, semuanya menjadi tidak diketahui. Misalnya, wali dari gunung, yang lebih dari seorang suci. Tuhan, berapa banyak orang yang mengingat waktu. Su Wuzu tidak tahu mengapa wanita tua itu menghela nafas, tetapi dia mengatakan bahwa penjaga gunung itu masih sedikit terkejut daripada guru suci. Apa yang ingin kamu dapatkan ketika kamu datang ke sini? Wanita tua itu bertanya kepada Su Wuzu, jalan kaisar leluhur. Su Wuzu berkata junior tidak berani berharap banyak, dan junior ini tidak ingin mendapatkan apapun, tetapi saya baru saja melihat tempat ini, jadi saya datang untuk menyelidiki, saya belum pernah bertemu senior saya di sini. Jika itu masalahnya, maka Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan, kata wanita tua itu. Su Wuzu terkejut, berpikir bahwa pihak lain akan mengusir mereka. Saya ingin tahu apakah senior dapat memberitahu saya kemana gua ini mengarah, tanya Su Wuzu. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Su Wuzu menjadi semakin bingung.
Saya mengatakan bahwa tahun terlalu panjang, dan banyak hal yang tidak diketahui. Meskipun saya seorang penjaga gunung, saya tidak menjaga gunung ini seumur hidup seperti nenek moyang saya. Ketika saya masih muda, saya juga berkeliling dunia, dan saya telah menikmatinya. Wanita tua itu berkata, hanya saja saya kembali ke sini ketika saya berusia senja, dan saya tidak peduli dengan orang-orang. Saya berjalan melewati kemana arahnya, tetapi saya terhalang, dan saya tidak bisa sampai akhir. Su Wuzu tidak tahu apakah dia bisa mempercayainya ketika dia mendengar kata-kata wanita tua itu. Wanita tua itu tidak peduli apakah Su Wuzu mempercayainya atau tidak, tetapi berkata pada dirinya sendiri, saya tidak ingin melihat dunia, tetapi bagaimanapun juga saya tidak dapat melarikan diri dari dunia. Sepertinya saya harus tinggal di tempat lain. Su Wuzu memandang wanita tua itu, seluruh tubuhnya kabur. Su Wuzu awalnya berpikir bahwa lelaki tua ini mungkin tidak dibatasi oleh aturan Suaka 9 istana. Kalau tidak, itu tidak akan memberinya perasaan seperti itu. Di alam harta karun ilahi, Su Wuzu tidak takut pada siapapun saat ini. Tapi menghadapi wanita tua itu, saya masih merasakan jantung berdebar-debar. Tampaknya selama dia bergerak, dia akan mati. Di bawah perasaan ini, Su Wuzu tidak tahu apakah dia bisa mempercayai kata-kata wanita tua itu atau tidak, atau apakah dia harus melanjutkan. Tepat ketika Su Wuzu berdiri dengan tenang memegang Ruo Shui, dia mendengar langkah kaki, dan Su Wuzu tahu bahwa itu adalah Wang Zongding dan kelompoknya. Benar saja, sekelompok besar orang tiba. Ketika Wang Zongding melihat wanita tua itu, dia tidak terkejut sama sekali, tetapi dengan hormat memberi hormat kepada wanita tua itu. Saya telah melihat Tuhan Allah. Tuhan. Su Wuzu menatap kosong ke arah Wang Zongding, lalu ke wanita tua itu. Ketika wanita tua itu mendengar gelar itu, dia memandang Wang Zongding dan berkata, siapa kamu? Wang Zongding dengan hormat berkata, generasi yang lebih muda adalah putra para pangeran, Raja Lu, dan ayah meminta saya untuk menyapa Tuhan Allah. Kamu tidak harus melakukan ini, tapi aku bukan Tuhan. Karena kamu mengenalku, apa yang kamu minta? Wanita tua itu bertanya pada Wang Zongding.